Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan kembali menjelaskan tentang cara memberi rumus pada daftar nilai siswa di Google Sheet. Pada dua video sebelumnya saya sudah jelaskan tentang cara memberi rumus pada sheet data siswa, nilai harian, nilai pengetahuan. Dan di video ini saya akan lanjut jelaskan cara memberi rumus pada sheet nilai keterampilan dan rekap nilai akhir. Bagi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya tentang tahap-tahap membuat rapor online dengan Google Sheet, silakan ditonton, link videonya saya cantumkan di kolom deskripsi. Baik, langsung saja kita beri rumus pada sheet nilai keterampilan. Pertama yang akan kita beri rumus sama seperti di sheet nilai pengetahuan, yaitu pada kolom nomor induk dan nama panggilan. Kita tarik terlebih dahulu datanya dari sheet data siswa. Kita tarik data nomor induk, ketikkan rumus sama dengan, teman-teman juga bisa menggunakan rumus yang lain. Lalu pilih data siswa, pilih nomor induk siswa pertama, tekan enter, lalu drag ke bawah. Di nama panggilan siswa, ketikkan rumus sama dengan, lalu pilih sheet data siswa, pilih nama panggilan siswa pertama, tekan enter, lalu drag ke bawah. Kemudian kita akan panggil juga nomor KD kompetensi dasar keterampilan. Kita tarik nomor KD pertama, ketikkan sama dengan, lalu pilih sheet kompetensi dasar, pilih nomor KD pertama keterampilan, tekan enter, lalu nomor KD kedua sama dengan, pilih kompetensi dasar, pilih nomor KD kedua, tekan enter. Untuk KD ketiga sama dengan, pilih kompetensi dasar, pilih nomor KD ketiga, enter. Terakhir untuk nomor KD keempat sama dengan kompetensi dasar, pilih KD keempat, tekan enter. Kita lanjut tarik KD dan nomor KD di nilai akhir. Pertama kita tarik KD nya sama dengan, pilih kompetensi dasar, pilih KD pertama keterampilan, enter. Kemudian KD kedua sama dengan kompetensi dasar, pilih KD kedua, enter. Lalu KD ketiga sama dengan, pilih kompetensi dasar, pilih KD ketiga. Terakhir KD keempat, ketikkan sama dengan, pilih kompetensi dasar, pilih KD keempat. Kemudian kita tarik nomor KD nya, tekan sama dengan kompetensi dasar, KD pertama, tekan enter, sama dengan kompetensi dasar, KD kedua, enter. KD ketiga sama dengan kompetensi dasar, KD ketiga, enter. Terakhir nomor KD keempat sama dengan kompetensi dasar, KD keempat, tekan enter. Untuk nilai setiap KD keterampilan tidak perlu kita beri rumus teman-teman, karena nilainya nanti akan kita input secara manual untuk setiap KD. Yang akan kita beri rumus yaitu pada nilai akhir, ya. Kita akan buatkan rumus rata-rata. Yang kita akan gunakan adalah if error average untuk merata-ratakan semua nilai setiap KD, ya. Di sini kita langsung beri rumus untuk nilai akhir KD pertama. Ketika rumus sama dengan if error, pilih if error, kemudian average, pilih average, kemudian pilih range data yang akan kita rata-ratakan. Pertama kita akan merata-ratakan nilai KD pertama. Jadi pilih range datanya dari kolom nilai praktik sampai kolom nilai proyek untuk KD pertama. Kita drag seperti ini, lalu tutup kurung, koma, spasi, petik dua kali, lalu tutup kurung dan tekan enter. Secara otomatis rumus di KD pertama sudah muncul, tinggal kita drag ke bawah teman-teman, seperti ini. Oke, kita lakukan hal yang sama pada KD kedua. Nah, di sini langsung saja kita copy rumus yang ada di KD pertama ke KD kedua. Ya, kita pastekan di
kali kedua ya, sini. Lalu ubah range data yang akan kita rata-ratakan ya. Nah, di sini kita akan merata-ratakan untuk KD kedua. Pilih kolom nilai praktik sampai proyek di KD kedua seperti ini, di drag, lalu tekan enter. Nah, selanjutnya kita drag ke bawah. Kita lakukan hal yang sama lagi di KD ketiga. Pastekan rumusnya, lalu ubah range datanya. Kita akan tarik untuk nilai KD ketiga ya, mulai dari kolom nilai praktik sampai proyek. Kita drag seperti ini, lalu tekan enter, tinggal kita drag ke bawah. Oke, KD keempat kita pastekan lagi rumusnya, kita ubah range datanya, kita ambil dari kolom KD keempat mulai kolom praktik sampai proyek, kita drag seperti ini, lalu tekan enter dan kita tarik ke bawah seperti ini. Oke, kita coba-coba memberikan rumus teman-teman. Anggaplah misalnya di KD pertama di sini kita menggunakan penilaian praktik, kita beri rumus nilai 90. Kemudian di KD kedua kita menggunakan penilaian produk, kita beri nilai 80. Kemudian di KD 3 kita beri nilai 90 lagi di nilai proyek. Kemudian di KD keempat kita beri nilai 85 untuk di kolom nilai praktik. Maka di sini teman-teman secara otomatis sudah muncul nilainya ya di nilai akhir. Oke, ketika misalnya kita mengisi dua nilai, maka kedua nilai ini akan dirata-ratakan. Contoh di sini kita isi nilai produk pada kali pertama, kalau misalnya 80, maka kita lihat nilai akhir daripada KD pertama yaitu 85, sudah dirata-ratakan teman-teman. Baik, kita lanjut memberi rumus pada kolom nilai yang akan nantinya muncul di rapor. Kita juga menggunakan rumus if error average untuk merata-ratakan seluruh nilai KD yang ada di nilai akhir. Kita langsung pastekan rumusnya di kolom nilai, lalu ubah range datanya, blok dari kolom KD pertama sampai kolom KD terakhir pada nilai akhir seperti ini, lalu tekan enter, nilainya akan muncul teman-teman. Lalu kita drag ke bawah seperti ini. Baik, kita lanjut memberi rumus pada kolom predikat. Nah, rumus pada kolom predikat ini kita akan menggunakan rumus if dan menggunakan rentang nilai. Kita menggunakan rentang nilai, silakan teman-teman sesuaikan berapa KKM yang teman-teman gunakan. Kalau di sini saya contohkan menggunakan KKM 80 ya, jadi rentang nilainya itu 80 sampai 84, itu predikatnya nanti C, 85 sampai 89 predikatnya B, dan 90 sampai 100 predikatnya A. Di bawah dari 80 nantinya akan predikatnya D ya. Oke, kita ketikkan rumusnya di kolom predikat, ketikkan sama dengan if, lalu dalam kurung pilih kolom nilai ya, kolom nilai yang akan muncul di rapor. Kemudian ketikkan tanda lebih besar sama dengan, berikan nilai 90, petik 2 dua kali, di antara petik 2 beri predikat A, lalu di belakang tanda petik 2 beri koma, ketikkan lagi if, dalam kurung pilih lagi kolom nilai, lalu tanda lebih besar sama dengan, berikan nilai 85, petik 2 dua kali, di antara petik 2 berikan predikat B, setelah tanda petik 2 beri koma, ketikkan if lagi, dalam kurung pilih kolom nilai, beri tanda lebih besar sama dengan, kemudian berikan nilai 80, petik 2 dua kali, di antara petik 2 beri predikat C,
lalu di belakang tanda petik 2 berikan koma, spasi, petik 2 kali, langsung kita tuliskan di antara petik 2 predikat D. Setelah tanda petik 2 berikan tutup kurung sebanyak jumlah if. Di sini if-nya sebanyak 3, maka kita berikan tutup kurung sejumlah 3. 1, 2, 3, tekan enter. Maka predikatnya muncul teman-teman, tinggal kita drag ke bawah. Oke, kita lanjut memberi rumus pada nilai hasil, kolom nilai maksimal dan nilai minimal. Untuk kolom nilai maksimal kita beri rumus sama dengan max, langsung saja kita ketikkan sama dengan max dalam kurung. Nah, pilih kolom nilai akhir mulai dari KD pertama sampai KD terakhir, karena ini yang kita mau cari nilai tertingginya atau nilai maksimalnya. Kita drag seperti ini, lalu tutup kurung, tekan enter, lalu kita drag ke bawah teman-teman. Oke, berikutnya kita beri rumus predikat nilai maksimal. Di sini juga kita akan menggunakan rumus if, sama seperti tadi di kolom predikat. Hanya saja kita mengubah predikatnya menjadi narasi, ya. Kita langsung saja kopikan rumusnya dari kolom predikat seperti ini, Ctrl C, lalu kita pastekan di kolom predikat baris siswa pertama. Nah, selanjutnya kita ubah teman-teman kolom nilainya itu menjadi kolom nilai maksimal. Yang sebelumnya menggunakan kolom nilai AC baris kelima, sekarang kita menggunakan kolom nilai yang ada di maksimal, yaitu AE 5. Jadi AC ini kita ubah menjadi AE. Kita ubah semua tulisan AC menjadi AE. Seperti ini, AE, ya, AE 5. Kemudian kita ubah predikatnya mulai dari predikat A menjadi sangat baik dalam. Kemudian predikat B kita ubah baik dalam. Lanjut kita ubah predikat C menjadi cukup baik dalam. Predikat D kita beri predikat perlu bimbingan dalam. Setelah itu langsung kita tekan enter. Oke, predikat nilai maksimal sudah muncul, kita drag ke bawah. Kita lanjut memberi rumus pada kolom deskripsi nilai maksimal. Ya, di sini juga kita menggunakan rumus if. Langsung saja kita beri rumus sama dengan if dalam kurung, ya, pilih kolom nilai maksimal, lalu ketikkan sama dengan pilih KD pertama di nilai akhir, kemudian koma, lalu beri tanda dolar seperti ini, lalu pilih kolom KD pertama di nilai akhir baris ketiga, ya. Maaf, kita ulang, ya, pilih kolom nilai KD pertama di nilai akhir baris ketiga, ya. Lalu beri koma, ketikkan lagi if dalam kurung, ya. Di sini pilih kolom nilai maksimal, ketikkan sama dengan pilih nilai KD kedua, koma, pilih narasi KD kedua, lalu koma, ketikkan lagi if dalam kurung, pilih kolom nilai maksimal sama dengan pilih nilai KD keempat, koma, pilih narasi KD keempat, koma, ketikkan lagi if dalam kurung, pilih kolom nilai maksimal, kemudian ketikkan sama dengan pilih nilai KD keempat, lalu koma, pilih narasi KD keempat, lalu tutup kurung sejumlah if 1, 2, 3, 4, karena ada 4 if-nya teman-teman. Nah, sebelum kita enter, agar nanti rumusnya ketika kita drag ke bawah bisa mengikut, kita kunci di setiap kolom baris ketiga, ya, mulai dari Y3, Z3, kemudian AB3, ya.
Oke, kita beri tanda dolar di antara kolom Y ya, seperti ini. Kemudian kita beri juga tanda dolar di antara kolom Z, seperti ini. Kemudian kita beri tanda dolar di antara kolom AA3. Oke, terakhir kita beri di AB3. Oke, kita update dengan tanda dolar, teman-teman. Setelah itu kita tekan enter. Oke, deskripsinya sudah muncul. Kita tarik ke bawah, teman-teman. Oke, di sini masih false karena belum ada nilainya, teman-teman, di siswa kedua dan siswa ketiga. Untuk pemberian rumus di kolom nilai minimal sama saja seperti di kolom nilai maksimal, yang membedakan hanya di kolom nilai minimalnya. Di sini kita menggunakan rumus sama dengan min, langsung ketikkan sama dengan min dalam kurung, karena yang kita cari adalah nilai minimalnya. Lalu drag kolom nilai akhir KD pertama sampai KD terakhir seperti ini. Oh ya, di anak pertama ya, kita ulang, teman-teman. Misalkan di baris siswa pertama ya, kita drag seperti ini, lalu tutup kurung, tekan enter, maka nilai minimalnya sudah muncul. Kita drag ke bawah seperti ini. Nah, untuk pada kolom predikat dan deskripsi nilai minimal, kita langsung kopikan rumusnya dari nilai maksimal. Copy predikat nilai maksimal, pastekan di predikat nilai minimal, lalu ubah kolom nilainya ya, dari AE5 menjadi AH5 ya, gunakan kolom nilai minimal. Oke, di sini AH baris kelima, jadi ubah menjadi AH5. Ini juga kita ubah AH5, lalu AH5. Setelah itu kita tekan enter, deskripsinya juga sudah muncul. Kemudian kita copy rumus deskripsi dari deskripsi nilai maksimal, pastekan di deskripsi nilai minimal untuk siswa pertama, ubah juga menjadi AH5 ya. Oke, lalu kita tekan enter, tinggal kita drag ke bawah. Selanjutnya kita buatkan rumus di kolom deskripsi. Kita gabungkan nama panggilan siswa dan deskripsi nilai maksimal dan nilai minimal yang akan kita gabungkan di sini, mulai dari kolom predikat dan deskripsi nilai maksimal serta kolom nilai minimal, nilai predikat dan deskripsinya. Oke, kita gunakan rumus penggabungan. Di sini saya menggunakan sama dengan simbol dan langsung kita ketikkan rumusnya di kolom deskripsi, ketikkan sama dengan, lalu pilih nama panggilan siswa C baris kelima untuk siswa pertama, lalu beri simbol dan petik 2 spasi, petik 2 kali, di antara petik 2 beri simbol dan, lalu pilih kolom predikat nilai maksimal, beri simbol dan, spasi di belakang tanda petik 2, petik 2 kali, kemudian di antara petik 2 beri simbol dan, lalu pilih kolom deskripsi nilai maksimal, beri simbol dan, lalu spasi. Nah, setelah spasi kita beri kata hubung dan untuk menghubungkan deskripsi nilai maksimal dan nilai minimal. Kita tuliskan dan, lalu kita spasi, petik 2 kali, lalu berikan simbol dan,
lalu pilih kolom predikat nilai minimal, beri simbol dan, lalu spasi di belakang tanda petik 2, beri tanda petik 2 sekali, lalu beri simbol dan pilih kolom deskripsi nilai minimal. Nah, di belakang nilai deskripsi atau kolom deskripsi tidak perlu lagi kita berikan tanda petik 2 dan simbol dan seperti itu. Langsung saja kita tekan enter. Nah, otomatis deskripsinya sudah muncul seperti ini, lalu kita drag ke bawah. Demikian teman-teman, memberikan rumus di sheet nilai keterampilan. Untuk selanjutnya kita akan memberi rumus pada sheet rekap nilai akhir. Di sini kita akan merekap nilai akhir pengetahuan dan nilai akhir keterampilan. Langsung saja kita tarik datanya. Untuk penarikan data nomor induk dan nama panggilan siswa tidak perlu lagi saya jelaskan, silakan teman-teman lakukan seperti cara pada sheet sebelumnya. Di sini yang saya akan contohkan yaitu menarik data nilai predikat dan deskripsi di kolom nilai pengetahuan dan kolom nilai keterampilan. Langsung saja kita tarik datanya. Kita mulai dari kolom nilai, ketikkan sama dengan, lalu pilih sheet nilai pengetahuan, lalu pilih kolom nilai pada sheet pengetahuan untuk siswa pertama, tekan enter, lalu drag ke bawah, kita tarik lagi predikatnya, ketikkan sama dengan, pilih sheet pengetahuan, pilih kolom predikat siswa pertama, tekan enter, lalu kita drag ke bawah, lalu tarik deskripsinya sama dengan, pilih sheet pengetahuan, lalu pilih kolom deskripsi siswa pertama, tekan enter dan drag ke bawah. Kita lanjut menarik data nilai keterampilan sama dengan, pilih sheet nilai keterampilan, kemudian pilih kolom nilai, tekan enter, drag ke bawah, lalu pilih predikat, ya, kolom predikat, tekan sama dengan, pilih nilai keterampilan, pilih kolom predikat, tekan enter, lalu drag ke bawah. Lanjut kita tarik deskripsinya sama dengan, pilih sheet nilai keterampilan dan pilih kolom deskripsi siswa pertama, tekan enter dan kita tarik ke bawah seperti ini. Demikian teman-teman cara memberi rumus pada sheet nilai keterampilan dan rekap nilai akhir. Untuk video selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana cara menggandakan file daftar nilai siswa atau ledger mata pelajaran yang telah dibuatkan rumus untuk semua mapel dan semua kelas yang ada di sekolah, serta saya akan jelaskan bagaimana membuat akses link daftar nilai siswa untuk setiap guru mata pelajaran. Oke, tonton terus video-video dari Tutor Edu. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Tutor Edu. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.